What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, for freeze. When you speak too much, but the shit is so easy. How you feel like you need your more than a treat me like a stranger and I feel so wrong. So you didn't have to stoop so low. Have your friends collect your records and change your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok 3 Manajemen Keuangan Syariah 5E Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung akan menjelaskan tentang perihal penerimaan negara. Saya di sini bersama 4 teman saya yang saya perkenalkan di awal video tadi akan menjelaskan apa itu penerimaan negara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Anggrining Tias dengan NIM 12406193185. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi, APBN ini memiliki arti yaitu suatu wujud pengelolaan keuangan negara yang mana setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang yang di dalamnya terdiri atas penerimaan negara dan pengeluaran negara. Kemudian untuk penerimaan negara ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendapatan negara. Pendapatan negara ini ialah semua penerimaan kas umum negara yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat yang mana tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat tersebut. Kemudian sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan ini bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Untuk penerimaan pajak dalam negeri ini terdiri dari pajak penghasilan migas dan non-migas, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah, kemudian pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, kemudian cukai dan pajak lainnya. Dan untuk pajak perdagangan internasional ini terdiri dari 2, yaitu bea masuk dan pajak ekspor. Kemudian yang pendapatan negara yang kedua yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, PNBP ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penerimaan sumber daya alam yang berupa kehutanan, kemudian pertambangan umum dan perikanan. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu bagian pemerintah atas laba BUMN. Dan yang terakhir yaitu penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan ini bisa bersifat umum dan bersifat fungsional. Kemudian yang terakhir yaitu penerimaan hibah. Nah, hibah ini bisa diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang berasal dari pemberian pihak lain berupa uang atau barang dari perorangan, badan hukum atau negara yang mana pemerintah tidak perlu mengembalikan atau membayarnya kembali. Sehingga dalam APBN ini tidak direncanakan dengan adanya penerimaan ini. Mengapa? Karena penerimaan ini sangat tergantung dari pihak lain yang akan memberinya. Misalnya seperti sumbangan swasta dalam negeri, kemudian sumbangan swasta luar negeri, dan sumbangan pemerintah luar negeri. Kemudian untuk yang penerimaan yang kedua yaitu penerimaan pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi pengeluaran untuk pembiayaan penerimaan pembiayaan pemerintah pusat yang berupa pinjaman sektor perbaikan, kemudian privatisasi BUMN, kemudian penjualan aset, kemudian penjualan obligasi pemerintah, dan yang terakhir pinjaman luar negeri.
Dan selanjutnya untuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara di Indonesia, pengeluaran negara atau pemerintah ini dibedakan menjadi dua, yaitu belanja negara dan pengeluaran pembiayaan. Belanja negara ini diartikan sebagai semua pengeluaran kas umum negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh kembali pembayaran oleh pemerintah pusat. Belanja negara ini dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ini digunakan untuk melakukan pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan mulai oleh pemerintah, seperti pengeluaran obligasi pemerintah, kemudian pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembayaran lain-lain. Dan untuk penyusunan dari APBN ini disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam penghimpunan pendapatan negara. Dalam menyusunan APBN ini diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan rancangan APBN ini harus berpedoman pada rancangan kerja pemerintah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan APBN. Setelah APBN diterapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya digunakan lebih lanjut dengan keputusan Presiden, yang pertama yaitu pemerintah pusat menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Yang kedua yaitu laporan sebagaimana yang dimaksud tadi akan disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga yaitu penyesuaian APBN dengan perkembangan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran bersangkutan. Kemudian yang keempat, dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Dan yang terakhir yaitu perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana yang dimaksud tadi, yang pembahasan tentang perkembangan atau perubahan APBN tadi itu akan disetujui oleh DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan terakhir. Kemudian yang terakhir yaitu pertanggungjawaban dari APBN. Sebelum bertanggung jawab kepada DPR, laporan keuangan pemerintah pusat harus diperiksa dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, pemeriksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ini itu harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah diterima dari pemerintah pusat. Dan untuk Presiden ini akan menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan tentang keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan untuk laporan yang dimaksud tadi yaitu setidaknya meliputi laporan realisasi APBN, kemudian neraca, kemudian laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Baik, untuk review jurnalnya, kelompok kami mengambil judul tentang analisis efektivitas penatausahaan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Manado.
Dan untuk penulisnya itu terdiri dari Rima P.A. Walelang, kemudian Stanley Alexander, dan Stephen Tangkuman. Untuk nama jurnalnya yaitu Jurnal Emba. Kemudian untuk tahun halamannya yaitu volume 5, nomor 2 Juni 2017, halaman 2647 sampai 2655. Sedangkan untuk tujuannya, penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL di Manado selama kurun waktu 2013 sampai 2016. Untuk variabelnya, dalam penelitian ini dilakukan dengan variabel kualitatif, yang mana pengembangan nilai dan pengambilan kesimpulannya didasarkan pada data dan berorientasi pada proses. Kemudian untuk metode atau alat yang digunakan itu dalam penelitian ini berupa metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Sedangkan analisis data yang digunakan ini menggunakan teknis analisis deskriptif. Kemudian untuk hasil penelitiannya, berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, efektivitas penerimaan bea lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Manado di setiap tahunnya mulai dari tahun 2013 sampai 2016 selalu mengalami peningkatan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPNL Manado dalam pemungutan bea lelang terbilang efektif. Sedangkan dalam melaksanakan penatausahaannya bea lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Manado, prosedur yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan nomor Per 7/KN/2012. Namun, untuk seksi pelayanan jelang KPKNL Manado ini sering mengalami beberapa kendala ketika pembeli lelang melakukan one prestasi, sehingga hal ini dapat mempengaruhi potensi penerimaan bea lelang karena nantinya uang jaminan tersebut masuk ke kas negara akan diakui sebagai pendapatan jasa lainnya. Dan untuk kelebihan dari jurnal tersebut menggunakan bahasa yang sederhana sehingga sangat mudah dipahami oleh kelompok kami. Kemudian untuk penulisnya memberikan penjelasan dan melampirkan gambar skema di bagian hasil pembahasan sehingga dari kelompok kami itu dapat memahami hasil penelitian tersebut. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu penulis tidak bisa menjelaskan secara mendalam atau detail pada bagian tinjauan pustaka karena hanya menyebutkan dan menjelaskan sedikit pengertian yang singkat. Saya Ayu Herlianti, NIM akhir 202. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Keuangan negara dan pemerintah bersumber dari berbagai penerimaan. Pada prinsipnya, seluruh penggunaan keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yakni memakmurkan dan mesejahterakan masyarakat. Semua jenis sumber keuangan pemerintah merupakan sumber keuangan dana umum. Sumber keuangan dana umum sama dengan sumber keuangan dana pendapatan khusus. Penerimaan pemerintah diperoleh dari penerimaan pajak. Dengan begitu, sumber-sumber atau cara-cara penerimaan pemerintah untuk mendapatkan uang digolongkan menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu pajak. Pajak yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa, yang secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran iuran ini antara warga negara dan pemerintah yang bersifat hukum publik. Yang kedua yaitu
retribusi, yaitu pembayaran dari rakyat untuk pemerintah yang di dalamnya terdapat hubungan antara bala jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi. Misalnya, uang kuliah, uang langganan air minum. Yang ketiga yaitu keuntungan dari perusahaan negara. Penerimaan yang berasal dari sumber ini merupakan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan barang yang dihasilkan oleh perusahaan negara yang berbentuk persero, perum, dan berjan yang didirikan oleh pemerintah pusat atau daerah. Yang keempat yaitu denda-denda dari perampasan yang dilakukan oleh pemerintah. Merupakan pungutan paksaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai badan hukum publik. Denda dan perampasan adalah upaya untuk memaksakan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk mencapai keamanan, ketertiban, dan kesadaran masyarakat. Yang kelima yaitu ada sumbangan masyarakat, yaitu untuk jasa-jasa yang diberikan pemerintah, misalnya pembayaran biaya-biaya perizinan, tol, atau pungutan sumbangan di jalan raya tertentu. Terdapat perbedaan sumbangan masyarakat dengan retribusi. Balas jasa dapat ditujukan secara langsung pada retribusi, sedangkan di dalam sumbangan masyarakat, balas jasa tidak selalu langsung diperoleh. Artinya kita telah melakukan pembayaran, namun perizinan yang kita ajukan belum tentu keluar pada saat kita membayar. Yang keenam yaitu pencetakan uang kertas. Apabila pencetakan uang dijalankan dengan kurang hati-hati, akibatnya cenderung menimbulkan inflasi. Oleh sebab itu, inflasi sering disebut sebagai pajak yang tidak kentara karena konsumen dengan jumlah uang yang sama akan dapat memperoleh barang dan jasa yang semakin sedikit jumlahnya yang berkaitan dengan turunnya nilai uang. Yang ketujuh yaitu hasil dari undian negara. Dengan undian negara, pemerintah akan memperoleh dana, yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluarannya, termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang dari undian negara tersebut. Contohnya yaitu sumbangan yayasan dana bantuan. Yang kedelapan yaitu ada pinjaman. Pinjaman ini berasal dari luar negeri atau dari dalam negeri. Pada umumnya, negara berkembang mengandalkan pembiayaan pembangunan sebagai besar pada pinjaman ini. Yang terakhir yaitu 9 hadiah. Sumber dana jenis ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberikan hadiah kepada pemerintah daerah, dan dapat pula terjadi dari pemerintah suatu negara kepada pemerintah negara lain. Pemerintah negara dari sumber ini sifatnya adalah volunter tanpa balas jasa, baik langsung maupun tidak langsung. Langsung saja, sumber penerimaan keuangan daerah berdasarkan undang-undang meliputi pajak daerah. Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 1. Pajak. Jenis pajak daerah yaitu jenis pajak provinsi, jenis pajak kabupaten atau kota. Kedua, dasar pengenaan pajak dan tarif pajak daerah meliputi 1. Dasar pengenaan pajak bermotor. 2. Dasar pengenaan biaya balik nama kendaraan bermotor. Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. 1. Retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pengutaan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 2. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. 3. Bagian daerah dari penerimaan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bagian daerah
dari penerimaan PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. Pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan pasal 25 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana tentang beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam adalah bagian daerah dari penerimaan negara yang berasal dari 33 pengelolaan sumber daya alam. Dana alokasi umum. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Pembiayaan dekonsentrasi. Pengertian dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Selanjutnya, pembiayaan tugas. Pembiayaan tugas pembantu. Pengertian tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah suatu transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. Nah, untuk materi selanjutnya saya lemparkan kepada teman saya yang satu ini. Perpajakan di Indonesia. Presiden Soeharto telah melakukan reformasi perpajakan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1984. Saat itu, pajak yang dipungut menganut sistem self-assessment, yaitu setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung utang pajaknya sendiri, dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak. Dengan demikian, aparat pajak hanya mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak. Wajib pajak ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama meliputi orang pribadi, merupakan mereka yang mempunyai penghasilan di atas penghasilan yang tidak kena pajak, yang mana batasan PTKP tersebut ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, badan. Badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan atau organisasi, yayasan, koperasi, dan badan lainnya yang melakukan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pelaporan pajak wajib pajak dengan menggunakan form yang disebut dengan surat pemberitahuan atau SPT. SPT ini merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, melaporkan objek dan bukan objek pajak tertentu, serta melaporkan harta dan kewajiban. SPT ini terdiri dari dua macam, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa merupakan surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak atau bulanan.
serta SPT tahunan yang merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Sesuai dengan sistem self-assessment, wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan dan pengamanan potensi perpajakan, yang wilayah kerjanya dapat meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk diberikan nomor wajib pajak, dan pengisian seperti SPT harus lengkap, jelas, benar, dan ditandatangani. DWP yang diberikan wajib pajak berfungsi sebagai sarana administrasi perpajakan, tanda pengenal diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban, menjaga ketertiban dalam membayar perpajakan, dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Nah, untuk uang pajak ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai negeri sampai pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum meliputi jalanan, jembatan, sekolah, puskesmas. Pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Pajak ini terdiri dari sasaran atau objek pajak. Dari tarif pajak, objek ini merupakan segala sesuatu yang dapat dikenai pajak. Adapun jumlah penerimaan pajak merupakan sama dengan objek pajak dikali tarif pajak, atau T sama dengan B kali R. T ini merupakan penerimaan pajak, sedangkan B objek pajak dan R adalah tarif pajak. Untuk instrumen kebijakan pajak meliputi kebijakan perpajakan dan kriteria perpajakan. Untuk kebijakan perpajakan yang merupakan penetapan basis pajak dan penetapan tarif pajak. Sedangkan kriteria perpajakan merupakan efisiensi, cukup, adil, elastis, dan resistensis. Pajak dan beban pajak meliputi beban pajak sesuai atas hukum, beban sesungguhnya, penggeseran beban pajak yang merupakan faktor produksi dan faktor konsumen. Kesejahteraan yang hilang karena pajak. Menurut Andri Sanopaka, kondisi perpajakan di Indonesia menggambarkan hal-hal berikut. Yang pertama, pentingnya peran pajak sebagai sumber pembiayaan. Yang kedua, pajak memberikan sumbangan sekitar 74% terhadap total penerimaan negara atau realisasi APBN 2003. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran pajak dalam penerimaan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Yang keempat yaitu 50% penerimaan pajak berasal dari jenis pajak PPh, 30% dari PPN, dan sisanya dari pajak lain-lain. Kondisi perpajakan di Indonesia adalah sebagai berikut. Jumlah wajib pajak masih sedikit dibandingkan jumlah penduduk Indonesia, yaitu jumlah penduduk sebesar 200 juta wajib pajak perseorangan terdaftar sekitar 3 juta, sedangkan wajib pajak badan terdaftar sekitar 1 juta. Tarif pajak masih relatif tinggi, kurang kompetitif bagi investor. Yang ketiga yaitu administrasi pajak masih rumit dan belum optimal. Yang keempat adalah sistem pengawasan pajak belum optimal, masih banyak kasus penyelewengan pajak. Adanya otonomi daerah telah memunculkan pungutan bagi wajib pajak melalui Perda Pajak dan Restribusi Daerah. Yang keenam yaitu monitoring perda-perda tentang pungutan di pusat dan daerah belum terintegrasi dengan baik. Masih terjadi pungutan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah. Adapun upaya peningkatan pajak dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, dalam jangka pendek dan menengah, upaya difokuskan pada peningkatan jumlah wajib pajak. Yang kedua yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Yang ketiga yaitu menargetkan wajib pajak perseorangan sekitar 9-10 juta orang.
dengan data dan asumsi sebagai berikut. Yang A, jumlah keluarga di Indonesia yaitu 51,3 juta. Keluarga miskin yaitu 9,5 juta. Keluarga petani garam 13,7 juta. Jumlah keluarga potensi menjadi wajib pajak adalah 28,1 juta. Jika sepertiga dari keluarga potensi tersebut dapat didata dan didaftar sebagai wajib pajak, sedikitnya sekitar 9-10 juta keluarga terdaftar sebagai wajib pajak perseorangan. Yang keempat, yaitu meningkatkan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Yang kelima adalah memperbanyak pusat pelayanan pajak terpadu atau one-stop service. Yang keenam yaitu memperluas e-tax service atau pelayanan pengisian SPT melalui internet. Yang ketujuh yaitu meningkatkan pelayanan melalui Large Taxpayer Office, Medium Taxpayer Office, dan Small Taxpayer Office. Yang ke-8 yaitu menyediakan prosedur pemungutan dan pelaporan pajak. Yang ke-9, membayar pajak melalui ATM. Yang ke-10 yaitu melakukan pajak melalui internet. Yang ke-11, menyederhanakan dan mempercepat proses restitusi pajak. Dan yang terakhir, yang 12, meningkatkan pengawasan perpajakan baik untuk wajib pajak maupun petugas pajak melalui peningkatan sistem monitoring. Yang kedua yaitu sistem reward atau punishment bagi aparat pajak. Yang ketiga yaitu pemungutan tentang wajib pajak yang merugikan negara kepada publik. Untuk mendukung perbaikan iklim investasi, perlu dipikirkan kebijakan perpajakan yang strategis, yaitu dengan memberikan insentif perpajakan bagi investor dan pengusaha potensial. Yang kedua yaitu melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghilangkan tumpang tindih dalam pemungutan pajak itu sendiri. Yang ketiga yaitu meningkatkan asas keadilan dalam perpajakan, yaitu A, pajak yang bersifat progresif sebaiknya dipertahankan. B, dalam menentukan tarif pajak perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap berbagai lapisan masyarakat yang terkena pajak. Menurut Suparmoko, dalam mengenakan pajak, Adam Smith mengajukan beberapa prinsip yang disebut dengan Smith's Canons, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kesamaan atau keadilan atau equity. Artinya, beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar dalam distribusi beban pajak sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting, melainkan beban pajak atau beban real dalam arti kepuasan yang hilang. Prinsip yang kedua adalah prinsip kepastian atau certainty. Pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka, akan memudahkan administrasi pemerintah. Yang ketiga adalah prinsip kecocokan atau kelayakan atau convenience. Pajak jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Yang keempat adalah prinsip ekonomi atau ekonomi. Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal. Artinya, jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya. Selain prinsip tersebut, ada prinsip lain yang disebut dengan ability to pay approach and benefit approach yang tampaknya lebih mudah dilaksanakan, yaitu yang pertama,
Benefit approach yaitu prinsip mengenakan pajak berdasarkan manfaat yang diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajak tersebut kepada pemerintah. Sedangkan ability to pay approach adalah sebagai prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan daya pikul seorang wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang sama dikenal pajak yang sama atau bebannya horizontal equity, dan wajib pajak yang memiliki kemampuan berbeda dikenal pajak yang berbeda pula bebannya, yaitu vertical equity. F. Pergeseran beban pajak. Pergeseran beban pajak dilatar belakangi oleh bertambahnya sumber dari pajak yang menghasilkan keuangan negara. Artinya, beban yang harus ditanggung oleh pajak akan berkurang. Pajak yang bebannya dapat digeserkan disebut pajak tidak langsung, sedangkan pajak yang bebannya tidak dapat digeserkan disebut pajak langsung. Pajak yang bebannya dapat digeserkan adalah pajak penjualan. Penggeseran pajak adalah perbuatan penghindaran diri dari pembayaran beban pajak yang bersifat lunak dan tidak ada sanksi hukumnya. Menurut Suparmoko, proses penggeseran beban pajak melalui 4 tahap. Tahap pertama, beban pajak terletak pada orang atau wajib pajak yang mengadakan perhitungan pembayaran dengan pemerintah. Tahap kedua, yaitu penggeseran beban pajak merupakan proses antara pemindahan beban pajak dari pembayar kepada pemikul beban pajak. Tahap ini disebut dengan the shifting of taxation. Tahap ketiga, timbulnya beban moneter yang terakhir setelah terjadi penggeseran sehingga beban pajak tidak akan bergeser lagi. Tahap ini disebut dengan incidence of taxation. Tahap keempat, adanya konsekuensi ekonomi dengan adanya incidence of taxation dan yang disebut dengan effect of taxation. Untuk mengetahui kualitas penggeseran beban pajak, perlu dipelajari bahwa harga persatuan adalah jumlah barang yang diperjualbelikan. Untuk mencari besarnya perbandingan beban pajak yang digeserkan dan berapa yang telah ditanggung oleh seorang penjual dan produsen, digunakan perbandingan antara elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Apabila perbandingan pembagian beban pajak antara produsen dan konsumen sebesar elastisitas permintaan dibandingkan dengan elastisitas penawaran, jika dengan fungsi permintaan dan penawaran yang sama, tetapi pada penjualan yang tidak dipungut berupa ad valorem tax sebesar 25% dari harga penjualan barang. Pengaruh elastisitas pada penanggungan beban pajak akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban pajak secara ekonomi selalu ditanggung sepenuhnya pada kelompok yang memiliki kurva tidak elastis. Yang kedua, karena demand tidak elastis, beban pajak sepenuhnya ditanggung pembeli. Yang ketiga adalah karena supply elastis, beban pajak sesungguhnya ditanggung penjual. Adapun pertambahan nilai meliputi aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah dasar perhitungan adalah nilai tambah yang output dikurangi input. Yang kedua, PPN di Indonesia menganut single rate, hanya menggunakan satu jenis tingkat pajak yaitu 10%. Yang ketiga atau yang B yaitu destinations principle, barang yang diekspor tidak dikenakan PPN. Yang ke C, debit credit methods atau PPN yang telah dibayarkan untuk pembeli input dapat diperhitungkan
dalam pengajuan restitusi pajak. Yang gede, exemption and bukan zero rate. Barang tertentu tidak dibebani PPN. Yang ke consumption approach, barang modal langsung dibebani PPN, bukan depresi modal yang dikenakan PPN. Yang ketiga adalah pemungutan PPN masih belum optimal, biaya pemungutan besar. Yang keempat atau yang terakhir adalah PPN belum mencerminkan keadilan, misalnya untuk petani dan industri kecil.